Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu itu udah selesai, udah finish. Ketika Yesus ngomong it is finished, sudah selesai di kayu salib, semuanya sudah selesai. Dari pihak Tuhan itu sudah selesai. Tapi dari pihak kita, nyatanya orang masih terikat, orang masih terbelenggu, orang masih melarat, masih orang miskin, masih dikuasain roh jahat. Dari pihak Tuhan sebenarnya sudah selesai. Tapi dari pihak kita seringkali belum menerima. Kita akan menerima semua janji Tuhan. Kita akan menerima semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Kita akan menikmati perjanjian hidup kita dengan Tuhan kalau kita berada benar di posisinya Tuhan. Orang yang posisinya benar seperti yang Tuhan mau, dia akan menikmati semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Tapi kan enggak semua orang berada dalam posisi Tuhan. Sekalipun dalam posisi Tuhan aja masih jiwanya masih dikuasain roh jahat. Pikirannya dikendalikan oleh daging dan dagingnya. Bagaimana kita bisa menikmati semua janji Tuhan? Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kesucian. Kita harus menaklukkan semua keinginan daging kita dan menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menikmati semua berkat yang Tuhan janjikan. Hari ini kita meski tahu persis berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu bisa batal kita terima, bisa terpending kita terima karena sikap hati kita yang gak benar di hadapan Tuhan, atau karakter dan kelakuan kita yang gak benar di hadapan Tuhan. Kita akhirnya apa? Mengizinkan setan menguasainya, menggagahinya. Ya, kita sejak lahir baru Tuhan berikan otoritas itu dalam kehidupan kita. Otoritas yang dicuri iblis di Taman Getsemani sebenarnya bukan dicuri, tapi diberikan cuma-cuma kepada iblis oleh Adam dan Hawa. Ketika Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan dari antara orang mati, itu otoritas diambil kembali dan diberikan kepada orang percaya hari ini. Orang percaya hari ini harusnya memiliki otoritas dan kuasa, bisa menikmati semua janji Tuhan. Makanya semua orang Kristen harus mengalami kelahiran baru, mengalami pertobatan yang murni, hidup dalam kekudusan dan kesucian, supaya kita bisa menikmati semua janji Allah. Kalau tidak, kita tidak akan menikmati janji Allah. Orang berpikir kalau Yesus selesai di kayu salib semuanya selesai, tapi pada kenyataannya orang masih kepahitan, benci kok. Bagaimana orang benci dan kepahitan bisa menikmati janji Allah? Bagaimana orang yang luka batin bisa menikmati janji Allah? Mereka harus dipulihkan dan bertobat di hadapan Tuhan. Bagaimana orang yang kecewa bertahun-tahun karena dilukai dan disakitin bisa menerima janji Tuhan? Bahkan Alkitab ngomong barang siapa membenci samanya dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh manusia tidak mendapat hak dalam kerajaan Allah. Artinya dia bisa mati binasa kok. Bagaimana mungkin bisa diselamatkan? Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa itu? Pikul salib, sangkal diri. Ketika kita ikut Tuhan, kita memberi hati kita di hadapan Tuhan, kita menaruh hidup kita sepenuhnya di mezbah Tuhan, kita menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita pikul salib, sangkal diri kita sangkali semua keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging kita, semuanya yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang membatalkan semua janji kita dengan Tuhan. Kenapa kalau kita nggak sangkali hidup pikiran kita, kemauan kita, daging kita ini, setan akan ambil keuntungan di dalamnya. Karena tujuannya setan, dia masuk melalui semua keinginan dagingmu, semua kelemahanmu, semua perbuatan-perbuatan daging itu perlu disalibkan, itu nggak bisa ditengking. Ketika kita disalibkan, setan nggak bisa ambil keuntungan apa-apa dalam diri kita. Kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Tapi kalau kita ini selalu entertain semua hawa nafsu kita, keinginan kita, ego kita, pikiran kita bisa melayang kemana-mana, bisa nginget semua hal yang pahit, yang luka di masa lalu, dan nggak susah sekali melepaskan pengampunan. Ujung hidup kita tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan. Tuhan berjanji, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tapi nyatanya kita nggak bisa menjadi saksi. Kita bisa tumbang tangan orang sakit sebut. Nyatanya kuasa itu tidak mengalir. Itu bukan karunia, itu kuasa. Janji setiap orang jadilah semua bangsa muridku, dan semua orang bisa tumbang tangan atas orang yang mengalami kesembuhan. Kita mengusir setan-setan. Pada kenyataannya kan nggak semua orang bisa. Karena ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus pikul salib sangkar diri, menyangkalin diri kita, menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita taklukkan semua pikiran, kehendak dan kemauan kita kepada Kristus. Makanya jadi orang Kristen bukan hanya cukup ke gereja,
Cukup sudah dibaptis selam. Percuma kamu dibaptis selam, mau dibaptis percik, mau seminggu datang ke gereja setiap hari, tapi engkau tidak hidup pikul salib sangkal diri. Kamu turutin semua keinginanmu. Emosimu meledak-ledak, hatimu penuh luka, hatimu penuh kepahitan, benci, dendam, gak bisa mengampuni. Bagaimana mungkin hidup berkemenangan di dalam Kristus? Setan yang akan injak-injak, setan yang akan hancurkan. Kehidupan kekristenan itu bukan ibadah agamawi. Kehidupan kekristenan itu setiap hari bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan tidak mungkin orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan itu tidak mau mematikan keinginan dagingnya loh. Justru orang yang melakukan dosa biasanya tidak mau memiliki hubungan dengan Tuhan karena tertemplak, karena masih cinta akan dosa dan kelemahannya. Dia nggak mau belajar bertobat balik kepada Tuhan. Ujung dari semua perbuatan kita kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ujungnya bisa hukuman kekal. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan masih siapin kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya sampai hari ini. Tuhan berikan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan sampai hari ini. Masih tersedia. Kita hanya butuh melembutkan hati kita, bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Kalau engkau masih hidup kacau berantakan, hidupnya ngawur, hidup dalam dosa dan kecemaran, dikuasain hawa nafsu, jangan harap engkau akan mengalami kemenangan. Jangan harap semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Justru setan akan keambil keuntungan. Dia akan melakukan tipu daya segala macam. Dia menjerat hidupmu, menyeret hidupmu dalam dosa. Jauh dari kasih karunia Tuhan. Dibutuhkan hari ini hati yang lembut dan mau bertobat, berubah di hadapan Tuhan. Saya melihat banyak orang sekali diubahkan lewat firman yang saya sampaikan, dan saya berdoa firman ini terus tembus sampai ke kedalaman batin, merubah seseorang. Saya lebih senang menyampaikan firman yang merubah hati orang daripada sekedar memotivasi. Kalau sekedar motivasi itu kamu hanya jiwamu yang dipenuhin dan tidak pernah berubah. Tapi firman ini sampai tembus sampai ke dalam hatimu itu yang merubah. Ambil keputusan untuk bertobat dan balik sama Tuhan. Ketika kita ini balik sama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Bapak Ibu nanti selidiki di kitab Raja-Raja. Semua bangsa raja-raja Israel ketika dia bertobat balik kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan keluarganya, bangsanya tidak dikuasai oleh musuh lagi. Tapi peperangan yang dialami mengalami kemenangan. Tapi bangsa raja-raja Israel yang tetap melakukan dosa, ujungnya hidupnya akan hancur dan dikuasai musuh. Di dalam perjanjian lama selalu dipakai kata lawan musuh, dikuasai, dikalahkan. Tapi di perjanjian baru, musuhmu bukan darah daging lagi, tapi musuhmu adalah roh jahat. Hidupmu akan dikendalikan, dikuasai roh jahat, diperbudak, dan ujungnya dikuasai sepenuhnya menjadi miliknya iblis. Kita meski tahu dan peka, peperangan kita hari ini adalah melawan semua penghulu-penghulu roh jahat di udara, tipu muslihat setan dan lain sebagainya. Kita meski jadi orang yang memiliki hikmat, pengertian dan kuasa, otoritas dari tempat maha tinggi, supaya kita mengalami kemenangan. Jangan mau ditipu setan. Kita harus taklukkan semua keinginan daging kita, hawa nafsu kita ini. Perbuatan daging kita ini kita harus taklukkan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, setan akan ambil keuntungan. Kalau setan ambil keuntungan, jangan harap semua janji Tuhan bisa kita nikmatin. Nyatanya Tuhan sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu finish, semuanya sudah selesai. Tapi tidak semua orang percaya bisa menikmati janji Tuhan itu. Tidak semua orang percaya bisa mengalami kemenangan nyatanya. Karena dia pikir hidupnya semaunya sendiri. Hidup berpikir seperti yang dia pikirin sendiri. Padahal kita harus berpikir seperti Kristus. Kita harus melakukan semua kehendak Tuhan. Kita mau berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus melepaskan kepahitan dan luka masa batin yang masa lalu. Dipikir semuanya bisa terima, nyatanya tidak terima. Banyak orang Kristen melarat, banyak orang Kristen terbelenggu, banyak orang Kristen hidupnya dalam daging dan jatuh dalam dosa. Bagaimana mungkin kalau orang seperti itu janji Tuhan digenapi atas hidupnya? Padahal Yesus sendiri ngomong 2000 tahun yang lalu sudah selesai, itu finish. Itu berlaku bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga pikirannya, jaga perasaan, jaga emosinya, jaga jiwanya ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Baru pelan-pelan dia akan menikmati breakthrough dan terobosan. Dia menikmati kemurahan Tuhan. Dia menikmati hal besar yang Tuhan janjikan. Kita harus menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita setiap hari. Kita harus nikmatin itu.
Damai sejahtera, kasih setia Tuhan yang selalu baru, kemurahan Tuhan yang selalu baru, berkat Tuhan yang selalu baru, pewahyuan yang Tuhan selalu baru setiap hari yang Tuhan berikan. Kita harus nikmatin itu. Dan dibutuhkan hati kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya jalan kita, semua yang kita lalui setiap hari mengalami kemenangan. Merepresentasikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus mengalami kemenangan. Hari ini, kalau engkau masih terbelenggu dengan dosa, ada orang yang kemarin saya lihat, orang sampai mau makan obat, mau bunuh diri. Kalau engkau masih ingin bunuh diri, artinya engkau dibelenggu oleh setan loh. Dikuasai jiwamu oleh setan. Kau putus asa, gak punya pengharapan. Perlu balik kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Bangun keintiman dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan cari perkenanan manusia, akan mengecewakan. Semua orang yang mencari perkenanan manusia itu akan mengecewakan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita bahagia. Karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Ada orang-orang yang terbelenggu dengan perzinahan. Susah lepas. Ada yang punya perselingkuhan, susah lepas dari selingkuhannya. Ada orang yang punya simpanan, susah lepas dari simpanan, bahkan disimpan orang. Susah dari simpanannya. Kenapa? Engkau terbelenggu oleh kedaginganmu. Ambil keputusan untuk lepas. Datang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup memulihkan. Kalau tidak, engkau ambil keputusan hari ini, setan akan membelenggu hidupmu, akan menyeret hidupmu, dan semua janji Tuhan tidak akan bisa kau nikmatin. Bahkan kematian kekal abadi, penyiksaan abadi, kau akan nikmatin. Tetapi ketika kau balik sama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan hidupmu. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Dan hidupmu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya selidikin banyak orang-orang yang hidupnya ngawur, hidupnya berantakan, hidupnya kacau, tidak benar di hadapan Tuhan. Hidupnya dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Ketika Yesus di Yohanes pasal yang 4 ketemu dengan perempuan Samaria itu yang kedapatan punya suami banyak, tetapi ketemu Yesus dan dia berubah, hidupnya dipakai Tuhan sampai suatu kota berubah gara-gara wanita ini. Seringkali Tuhan hanya butuh hati kita ini datang kepada Dia dan mau berubah kok. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan bahkan sanggup memakai hidup kita dalam segala hal yang luar biasa. Dibutuhkan pertobatan supaya janji Tuhan itu dinikmatin. Kita bisa nikmatin setiap hari. Kalau tidak, janji hanya sekedar janji. Dari pihak Tuhan sudah selesai, tapi dari bagian kita nggak lakukan apa-apa. Tidak akan digenapin apa-apa. Tuhan janji, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa, otoritas dari tempat maha tinggi. Tapi nyatanya, tidak semua orang memiliki otoritas dari tempat maha tinggi. Hidupnya malah babak belur dan kacau serta berantakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Dan dari pihak Tuhan harus selesai, tapi dari pihak kita ada harus yang kita lakukan. Kita ini harus menjadi representasi dari kerajaan Allah. Hidup kita bukan asal-asalan ngawur. Jadi banyak orang Kristen hidupnya ngawur selama ini. Dia pikir sudah ke gereja, sudah kasih persembahan, kasih persepuluhan, dekat dengan pendetanya, dipikir dia selamat. Dekat dengan pendeta tidak akan menyelamatkanmu. Surat baptisanmu itu tidak laku dalam kerajaan Allah. Tidak laku. Nggak ada surat baptisan GBI, GKI, JKI, atau gereja apa. Tidak laku. Tetapi ketika hidupmu didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menghasilkan buah, dan memberi buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang akan dinikmatin Tuhan. Hari ini, hidup kita masih kacau dan berantakan. Masih ngawur hidup kita. Perlu balik kepada Tuhan. Tuhan masih terbuka, kasih karunia Tuhan terbuka hari ini. Dia terbuka tangannya. Kita perlu datang kepada Dia, Tuhan bisa peluk kita dan memulihkan. Ambil keputusan untuk hidup benar, hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua janji Tuhan harus kita nikmatin. Semua janji Tuhan harus digenapin melalui hidup kita, melalui keluarga kita, dan melalui generasi anak cucu kita. Harus digenapi. Kalau tidak, hidupmu tidak akan pernah menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kalau kita nggak bisa menikmati janji Tuhan, artinya janji Tuhan itu tidak manifestasi dalam hidupmu. Dan hidupmu belum bisa dipercaya Tuhan. Dibutuhkan pertobatan yang murni. Pikul salib, sangkal diri. Jalan sama Tuhan setiap hari.
Izinkan Tuhan memproses, membentuk hatimu sampai ke kedalaman. Ambil keputusan untuk bertobat. Saya melihat kesaksian banyak orang yang udah mau ambil keputusan untuk bertobat, balik kepada Tuhan. Itu adalah langkah yang powerful. Itu langkah pemulihan dalam hidupmu. Tambah hari, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan bikin breakthrough. Tuhan akan bikin terobosan dalam hidupmu. Dan Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Dimulai hari ini. Ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Tuhan akan memakai hidupmu dalam hal yang ilahi, yang kamu gak pernah pikirkan, kamu gak pernah inginkan, gak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan lakukan hal besar, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Janji Tuhan harus kita nikmatin setiap hari. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Besok kita lanjutkan lagi, dan God bless you.